Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak, jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah kita bisa melakukan salat subuh berjamaah. Sekaligus kita tunggu waktu syuruk dengan mengulang balik kajian-kajian yang berhubungan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satunya patanglah kita mulai, yaitu wara', berhati-hati dengan yang haram dan makruh. Untuk itu di akhir hadis tentang wara itu Nabi menjelaskan, ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah, segumpal daging. Iza salahat salaha jasadu kulluh. Kalau daging itu sehat, sehat fisik seluruhnya. Kalau daging itu rusak, wa idza fasadat fasada jasad kullu. Kalau daging itu rusak, rusak lo tubuh sadonya. Ala wahia qalb. Ketahuilah bahwa dianya adalah hati. Jadi antara wara' kehati-hatian sangat dekat hubungannya dengan perbaikan hati itu sendiri. Makin tinggi tingkat wara' seseorang, makin bagus hatinya. Maka patang dijelaskan bagaimana cara memperbaiki hati itu. Pertama, mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran itu ketika ditadaburi akan menghidupkan hati yang mati. Apalagi setiap salat jahar kita mendengar bacaan Al-Quran dari imam. Kita renungkan bacaan itu. InsyaAllah hati kita akan semakin baik. Atau kita baca Al-Quran malam atau siang, kita renungkan bacaan itu, InsyaAllah hati itu baik. Untuk itu kajian petangko. Nang kedua, ba'amangku harus bantu itu. Petangko boleh dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, di Allah menurunkan Al-Quran dengan nama Al-Quran itu roh. Dalam tafsir As-Sabuni dijelaskan wasamuhu ruhan
li'annahu hayatun nufus. Al-Quran itu disebut dengan sebutan roh karena Al-Quran itu akan menghidupkan jiwa. Dalam surah Yasin ayat 70 kita baca, liyunzira man kana hayyan. Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi orang yang hatinya hidup. Nah, dan kedua, bagaimana cara menghidupkan hati itu adalah dengan berzikir. Dalam surah Ar-Ra'd dijelaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah. Cara mengingat Allah itu dalam surah Al-A'raf ayat 205 dijelaskan, wadhkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Rabbmu di dalam hatimu. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Wa khifah, dengan suara lembut. Khaufa, dengan rasa takut akan azab Allah. Wa tama'a, dengan harapan yang besar. Wa dunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara. Di Allah yang akan menerima zikir kita. Kita berzikir dalam rangka beribadah dan memperbaiki hati. Caranya diatur Allah. Yang pertama, zikir itu harus dari dalam hati keluarnya. Yang kedua, kondisi diri harus merendah, tazallul, menghinakan diri. Yang ketiga, khifah dengan khafiyah. Nan kampe adalah dengan harap yang luar biasa. Nan kelima dengan takut. Nan keenam indah mangarehan suara. Waktunya apa? Bil ghudwi wal asal, pagi dan sore. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, itu dulu dan kita jalankan. Kini kita lihat bagaimana cara memperbaiki hati. Yang ketiga, menjaga lisan dari ucapan yang mengandung dosa dan kesia-siaan. Jadi makin bagus pembicaraan seseorang, makin lunak hatinya. Makin banyak berkata yang sia-sia, makin banyak berkata perkataan yang mengandung dosa, makin keras hatinya. Di antara lisan dengan hati punya hubungan yang jelek. Lisan itu berkata karena kondisi hati seperti itu. Jadi antara lisan dan hati itu terjadi hubungan yang timbal balik. Bagus di dalam, bagus keluarnya. Rusak di dalam, rusak keluarnya. Untuk itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di situ Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la yastaqimu imana abdi, tidak akan istiqamah seorang hamba hatta yastaqimu qalbuhu, sampai istiqamah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisan. Ini dijelaskan mana? Tidak akan istiqamah. Istiqamah itu apa? Konsisten. Iman seseorang
kalau kalau hatinya tidak konsisten. Tidak akan konsisten hati seseorang kalau lidahnya tidak konsisten. Di Nabi mengatur iman berhubungan dengan hati, hati berhubungan dengan lisan. Maka orang-orang yang memahami kondisi hati, dia akan berhati-hati ketika berucap. Kira-kira kecek amboko marusak atau mampailoi. Siapa dirusaknya hati. Bahkan orang awak magiah tahu lo, kalau dek pisau lukonyo dia geobek merah selesai. Tapi kalau dek lidah, kalau dek lidah, jadi awak kadang-kadang ada mandanga orang mengecek asbun, asal bunyi. Berarti apa? Hatinya tidak istiqamah. Kalau tidak istiqamah artinya apa? Imannya juga tidak istiqamah. Untuk itu, setiap pagi anggota badan itu memberikan peringatan kepada lidah, hai lidah, nasib kami ko tergantung di engkau. Kalau engkau baik, kami selamat. Kalau engkau rusak, kami tanya yuk. Di tangan, kaki, badan, itu nasibnya digantungkan ke lidah. Setiap pagi anggota badan mengingat ke lidah. Untuk itu ibu dan bapak, ada satu buku yang bagus untuk dibaca. Kok basuh besok ataupun melalui online, kayak bagilah. Kalau sekitar sampai tahun yang lewat, buku kok masih dalam bahasa Arab. Dalam tahun 2000 kok lah diterjemahkan. Buku itu adalah Al-Hikam, ditulis oleh Ibnu Ata'illah. Itu di situ nan para lubana kita baca adalah salah satu babnya penyakit lidah. Penyakit lidah. Salah satunya di buku itu buku yang ringan tapi isinya sangat-sangat bagus. Judulnya Al-Hikam. Penulisnya Ibnu Ata'illah. Dapat dikoleksi sebagai bacaan rutin. Dan kita renung-renungkan setelah membacanya. Salah satunya di situ dijelaskan bahwa Nabi itu salah seorang istri beliau bernama Safiyah. Safiyah itu cantik, kaya, keturunan kalau dicari garis keturunannya kate sampai ke Nabi Harun. Asli Yahudi, bangsaan Yahudi. Safiyah suaminya dibunuh oleh Nabi dalam perang. Maka Safiyah menjadi budak, dimerdekakan Nabi dengan cara menikahi. Safiyah ko sayang bana ke Nabi. Sehingga agak kurang srek hati Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, Safiyah tu elok. Safiyah tu cak tapi aku senyum. Aku randah sekecil. Sakitu lidahku mengecek. Nabi langsung memberikan peringatan keras kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hai Aisyah, jikalau katamu tadi dimasukkan ke dalam laut, maka air laut akan hitam.
hanya satu sindiran, hanya satu isyarat, lah rusak hati itu. Begitu Rasulullah mendidik itu. Apalagi kata-kata yang tidak terkontrol, kata-kata yang menyakiti orang, kata-kata memang yang disengaja membuat orang sakit hati. Ini tandanya orang tidak istiqamah dengan imannya. Jadi kita mengucapkan iya karena butuh memperbaiki hati, sekaligus memperbaiki ucapan-ucapan itu. Maka Nabi mengingatkan, jika kalian dapat memelihara lidah dan kemaluan kalian, kami jamin untukmu surganya Nabi. Di iman seseorang itu lihat dari kata-katanya yang keluar. Kata-katanya yang keluar. Maka ketika awak lamandanga seseorang itu mengucapkan syahadat, ada 3 hal yang harus dihormati pada diri orang itu. Pertama, haram darahnya, tidak boleh lagi dibunuh. Yang kedua, haram hartanya, tidak boleh dikicuan, tidak boleh diambil hartanya dengan semena-mena. Yang ketiga, haram kehormatannya, tidak boleh dicemean, tidak boleh disakiti hatinya jo lidah. Nah, ibu bapak jemaah Allah, maka hati akan bersih, akan baik ketika orang memperhatikan apa yang akan dia ucapkan. Yang keempat, yaitu dalam rangka memperbaiki hati, kita selalu berusaha untuk mengingkari kemungkaran, mengingkari nahyu anil munkar. Untuk itu dalam hadis yang panjang, hadisku kita boleh lihat dalam kitab hadis arba'in. Penjelasan yang panjang hadisku boleh kita lihat dalam kitab fi jami'il ilmu wal hikam yang ditulis oleh Ibnu Rushdi. Di situ dijelaskan oleh Nabi, hati senantiasa dihadapkan dengan ujian. Apa ujian hati itu? Kemungkaran. Seperti apa? Seperti anyaman tikar. Saroman orang membuat lapia saisua. Bawa kecil-kecil banyak dulu mencele orang membuat lapia dari mansiro. Ada orang membuat lapia dari pandan. Jadi seperti anyaman tikar, sehelai dan sehelai, dilapicie. Jadi seperti itu ujian yang datang kati sakacie, cie. Tapi nyoba berlanjut terus. Maka Nabi mengingatkan, hati yang menelannya akan diberi bintik hitam. Ketika kemungkaran tadi masuk ke hati, maka dia hati itu diletakkan, yaitu nuktatun saudah, 1 titik hitam. Nuktatun saudah ko diambil jo alat-alat ndak basuh, bagus hati orang. Kenapa? Karena yang datang adalah noda dosa. Noda dosa ndak bisa diprediksi, dianalisa dengan sistem medis. Jadi setiap hati tadi melakukan kemungkaran, diteteskan di hati-hati tadi 1
satu noda hitam. Kemudian sedangkan hati yang mengingkarinya akan diberikan di atas hati tadi satu bintik putih. Nah, jadi disko kalau melakukan kemungkaran diletakkan di hati-hati itu satu titik hitam. Kalau kita mengingkari kemungkaran itu diletakkan di hati-hati itu satu titik putih. Demikianlah terus berlangsung sehingga hati itu dibagi dua. Pertama, hati yang hitam bagaikan mangkuk tabalia. Kau contoh. Kau hati hitam tatutuik dia teh. Atau di balian mana mangkuk tu. Iko galeh ho, awak kami si galeh. Tapi balian galeh tu lu, isi taruh manarih. Lai kapan wah? Tu. Di sebenarnya kita hidup kok akan terjadi perubahan-perubahan. Tanpa kita sadari, lah 23 hari umur kita sejak bulan Syawal berkurang. Berarti sejak bulan Syawal sajalah 23 hari kita menuju kuburan kita masing-masing. Maka untuk menuju kuburan itu perlu pembersihan hati. Perlu membuka hati untuk menerima kebenaran dan menolak kemungkaran. Nah, kini kondisinya Nabi, hati itu seperti galeh tatungkui. Di Sibana tidak akan pernah panuh galeh itu. Batu, sabuk kondisinya tatungkui. Untuk itu, maka hati yang tertutup itu, mangkuk nantabalik itu tidak mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Kecuali yang dia pakai adalah yang diresapinya hawanya. Bahwa kau tidak bisa membedakan nan ma'ruf jonan mungkar. Karena inyo hati no cako dikuasai oleh hawa. Dikuasai oleh nafsu. Dalam surah Al-Jasiyah Allah mengingatkan, afara'aita manittaba'a ilahahu hawahu fa'adallahu ala ilmin. Jadi kecil Allah dalam surah Al-Jasiyah, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawanya sebagai ilahnya? Ananyu hawano itu nang kadikarajuannya. Anang katuju diawanyo itu nang dikecian. Makanya Allah fa'adallahu, orang-orang nama itu akan disesatkan Allah atas ilmu Allah. Na'udzubillah min jalik. Jangan sampai awak batuhan ke hawa. Jangan sampai awak berbuat ba'anyu hawa, ba'anyu napasu saja. Orang nama toko nyo Nabi biasanya hidup dengan gelas yang tak tungkui, tidak masuk kebenaran, tidak singgah kebenaran ke dalam hati. Kemudian yang kedua yang harus kita capai Ibu dan Bapak dalam hadis Muslim itu apa? Yaitu hati yang putih, hati yang cemerlang, yang tidak akan berpengaruh
yang tidak akan berpengaruh, mendapatkan fitnah selama masih ada langit dan bumi. Jadi walau bagaimanapun ujian, dek nama nangkisnya tadi bagus, maka tidak berpengaruh hati. Kini orang kan rusuh. Ustaz, yo lado Quran Nusantara. Baca ciri khasnya Pak. Yo surah Al-Maidah ayat 51 sampai 57 ditukannya artinya. Tentang apa Pak? Aulia diterjemahkan dari pemimpin menjadi teman setia. Yo. Pertanyaan, berapa persen orang Islam nama baca arti Al-Quran? Dulu. Apakah dengan membaca arti Al-Quran orang Islam lah akan mengerti Al-Quran alun? Ini kita camaikan itu loh. Nang kita camaikan lah banyak orang nanda tahu isi Al-Quran. Kau camai kadang gitu. Camai kadang gitu. Kau nampak yang dicemaskan itu. Kenapa? Kalau nyo jauh dari Al-Quran, hatinya cakap akan diteteskan noda-noda hitam. Akibatnya apa? Ketika dia agih peringatan, mereka itu seperti yang digambarkan Allah, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau nggak sampai gitu. Dia agih peringatan sama saja. Nah, ibu bapak jemaah itu, mari kita selalu mengingkari kemungkaran itu. Efeknya apa? Hati akan bersinar. Hati yang bersinar itu insya Allah tidak akan goyah dengan cobaan-cobaan fitnah-fitnah. Yang kelima, puasa Ramadan. Kita karajokan patangko 30 hari full sebulan. Nah, hari nan katigo baleh, ampe baleh, 5 baleh Syawal, kok dape wa puasu lo. Jadi mari kita biasakan puasu setiap tanggal 3 baleh, ampe baleh, 5 baleh. Puasu di bulan Panuah. Itu sangat-sangat mendidik hati. Kalau dari segi kesehatannya sangat-sangat memperbaiki kesehatan. Awak puasa tidak jadi sehat. Awak puasa memperbaiki hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Bazzar, di situ itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu syahrus, puasa pada bulan Ramadan itu as-sabr, mendidik kesabaran. Di target puasa itu apa? Mendidik sabar. Wa salasati ayamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan Arab, tanggalnya 3 baleh, ampe baleh, 5 baleh, itu bulan Panuah. Ini tandanya kalaulah nampak menjalang azan maghrib 10 ini bulan lah bule, itulah 3 baleh tanggal itu. Kalau pas azan keluar bulan bule lah sampai balik tanggal. Kalau 10 ini sesudah azan bulan masih bule lah keluar bule, itulah 5 balik. Maka bisuannya terung puasa. Namanya puasa 3 hari bulan Panuah. Untuk itu tujuannya dijalankan yuzhibna wa harasar,
engkau puasa 3 hari itu setiap bulan itu dapat menghilangkan wahara. Apa itu? Dengki, permusuhan, kemarahan. 3 hari bateret-deret, berbeda dengan puasa Senin Kamis. Berbeda. Puasa Senin Kamis karajuan juga, tapi nanti 3 hari ko tolong jangan lupa. Jadi kini ko bulan Syawal 30 ko. Berarti besok 1 Zulqa'dah jatuh di hari 1. Berarti puasa 3 balik sampai balik Zulqa'dah besok Jumat, Sabtu, Minggu. Itu tuh. Lalu jadi dalam catatan awak tersemantu. Kalau ibu puasa Kamis, puasa Senin berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 5 hari ibu besok. Patangko jatuhnya Selasa, Rabu, Kamis. Awak puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis di bulan Syawal petang. Besok kau puasa Kamis untuk puasa Kamis, Jumat untuk puasa 3 balik, Sabtu untuk puasa 4 balik, Minggu untuk puasa 5 balik. Jadi kita latih diri kita. Mudah-mudahan sifat kita nan dengki, sifat kita yang bermusuhan dengan orang lain, suku marah dapat hilang. Wah harus sadar, menghilangkan sifat-sifat nan dalam ago, dengki, suku bermusuhan, marah. Di lain pihak pahalonyo gadang, tapi untuk di dunia dapat manfaat dan so apa? Jiwa menjadi sehat, fisik menjadi sehat. Tidak kalah mulai dari ibu dan bapak menjelang matinya. Mati bisa ada taluk pasal lain. Yo karajo, kalau lah terbiasa puasa itu tidak barik, tidak menghalangi kekerajuan. Nan keenam, bagaimana cara menjernihkan atau membersihkan hati itu diingatkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu memperbanyak istighfar dan tobat. Dalam hadis itu dijelaskan oleh Nabi, innal mu'mina iza aznaba, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berdosa, kanat nuktatun saudaun fi qalbi. Kalau awak tadi dijelaskan, kalau Allah melakukan dosa, Allah titikkan ke hati wa 1 titik warna hitam. Fa in taba, maka apabila seseorang itu tobat dari dosa yang dia kerjakan tadi, wa naza'a, dan naza' dicabut dari titik tadi apa? Wastaghfar, dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Di setiap kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi, insyaallah titik-titik hitam tadi, noda-noda hitam tadi dinazak, dicabut. Ketika itu apa? Saqala qalbu, hatinya tarang balik, hatinya barasiah balik. Apalagi kitalah mewiridkan pagi istighfar 100, sore istighfar 100, menjelang azan subuh di waktu sahur istighfar 70. Setiap sudah salat istighfar 3. Maka perbanyaklah istighfar itu.
insyaallah dosa-dosa akan dihapus, titik-titik hitam akan dihapus, hati kembali menjadi jernih. Tapi kadang-kadang lupa, dek sibuk, lupa, dek dilupa-lupuan oleh si setan laknatullah. Di Bapak, mari kita amalkan 6 amalan tadi. Pertama, yaitu mentadabburi Al-Quran. Nan kedua, berzikir dengan lisan dan hati. Nan ketiga, menjaga lidah dari hal-hal yang mengandung dosa dan kesia-siaan. Nan keempat, selalu berusaha mengingkari kemungkaran. Nan kelima, mari kita mempuasakan 3 hari bulan penuh, ayyamul bid'. Nan keenam, mari kita memperbanyak istighfar dan tobat. Kemudian kita lanjutkan kajian kita. Ada jenis dan tingkatan wara itu. Dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran, Imam Raghib Al-Asfahani menjelekan sikap wara itu ada 3. Pertama apa? Wajib menjauhi larangan Allah dan iko berlaku untuk seluruh orang. Kalaulah Allah melarang, Allah mengharamkan, maka seluruhnya itu fardu ain kita menjauhinya. Yang kedua, sunnah, yaitu berhenti pada perkara subuhat dan iko di pertengahan. Yang terbaik itu apa? Meninggalkan yang boleh, nan haramnya tinggalkan, nan makruhnya tinggalkan, nan subuhatnya tinggalkan, yang boleh pun dia tinggalkan. Untuk itu ibu bapak, maka afadilahnya orang-orang yang wara, yaitu menahan diri dari perkara yang mubah, mencukupkan dengan mengambil yang sedikit darinya, hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan primernya saja. Dan inilah amalan para nabi itu, yaitu para siddiqin lagi, para syuhada dan salihin. Jadi kita kan membaca sesudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Salah satu orang yang diberi nikmat oleh Allah itu di dalam surah An-Nisa ayat 69, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, para orang-orang yang membenarkan Al-Quran, wasyuhada, para syuhada, wassalih. Di mencapai derajat saleh itu memang hiduplah dengan wara itu sendiri. Kita contohkan nanti Asia orangnya dan apa perangainya. Contoh, mudah-mudahan contohku menjadikan peringatan bagus bagi kita. Salah satu buku tentang wara dulu dijadikan wara yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan Abu Abdullah. Di situ dijadikan seorang bapak ke seorang bapak, Pak yo ambo kapai merantau.
Kemanga dirantau kudian anak sekolah lah ndak mau ke merantau. Ndak telok sekolah lai. Kemanga kamanggalih di Manggaleh di Jakarta. Di Jakarta. Lai piti ndak tak tiap pak lu. Di situ dijalekan bagiahlah pitih ampe 10 juta pokok. Rabu ampe 10 juta. Baiklah Manggaleh, hati di. Sampai di Jakarta ndak sadang di nyopiti ampe 10 aku tu. Payah galeh bakambang. Disalang pitih bang. Diagiah bungo bang. Oh, kayu gadangnya sudah tu. Ndak lama tiba aja mati paja caku. Payah paknya Jakarta. Bara kekayaannya 1,6 miliar. Pokok duduk barana ampe 10 juta. Ditanya ke tetangganya, "Ba caru anak ambo mangko bisa kayu ko?" Anak apa rajin menyilang bang. Si bapak yang warak. Ayo cepaknya, ambo dulu magiannya piti 40 juta. Diambilnya saja 40 juta nan barako. 1,6 miliar kurang 40 juta barako. Nan 1 miliar 560.000 tidak diambilnya lagi. Ini orang yang warak. Ini bab warak dalam jual beli. Jadi orang yang berjual beli dengan mengikutkan riba, hati-hati. Hati-hati. Karena Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, saksi riba, tukang tulis riba. Warak di situ. Bamang kuat salang supaya capek kayu. Hati-hatilah kayu nanti, hati-hati. Ini warak ibu dan bapak. Di tamanong-manong dulu ba galeh nak kambang. Kinilah kambang ba pitih ndak mau barati-ranti takana ba dulu asa usuannya kok. Riba tu indak. Kau harus kita renungkan sebelum meninggal. Kalau memang riba ambillah pokok nomiang, ambillah pokok saya. Nah labia tu sedekahlah kurang dulu. Disedekah ndak juga palo do ibu dan bapak. Itu salah satu contoh perangai warak nanti itu. Lihat kitab Warak halaman 110. Bantu dulu. Orang tu lah jalih makan riba. Kau ayat di 111 lagi. Nyui duit dari riba. Makan no ananya. Papikir kadang awak dulu kepainya majak makan. Nyui duit dengan riba. Diajaknya makan. Papikir kadang dulu ibu nama pak. Jangan pai lo lah. Batu barang riba nak kedegiannya ke awak. Kita harus hati-hati nak masuk ke dalam. Di awal-awal pengajian dulu kalah kita cuba. Rasulullah itu diagih oleh seorang ibu kari kambing. Dihantar oleh seorang anak bujang. Tidak langsung diterima Rasulullah. Tanyuan ke ibu tu ko balinyo dari mago. Balik lo anak bujang nama bawa kari kambing ceko ke ibu nama nyuruh hantar ceko. Bu, cara Rasulullah ko dari masanya ko dari jariah payah ambunan halal. Pahilo anak muda cako ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu cako ko asia dari halal ko baru dimakan oleh Rasulullah. Bisa ibu nama dia ko datang Rasulullah, iyo bantu tu Rasulullah, iyo nya Rasulullah. Walaupun ibu nama dia bawa makanan kari kambing, tapi ambo ingin memastikan sumbernya ko halal atau haram.
Takwi wa ibu dan bapak, badan nan gapuakku jan-jan agak saon tumbuh dari daging nan sumbernya haram. Takwi gitu. Nan saon ko dibakar dulu besok. Jadi bab-bab, jadi ketika kita tinjau warak dari segi perangai-perangai, ndak cinta kita kepada dunia kau. Jadi insyaAllah kita nanti lah dibuatkan kau slide-nya cukup panjang, lah dijalankan. Anan harus kita tinggalkan itu. Cakup 1,6 miliar, pokok dulu bara sampai 10 juta, nan lain kau mbon ndak yakin kau halal batu karena sumbernya riba. Tinggalkan, ambil pokoknya saja. Iko orang kaman traktir wak makan, lihatnya dulu. Pencariannya dari ma sumber pitih nangkanya traktir ke awak kau. Berhati-hatilah. Lamanya cuman sampai di kerakuangan. Sudah tu samu. Nan halal jangan halal sudah tu samu ke bawah. Tapi dampaknya terhadap hati, dampaknya terhadap pola pikir yang haram itu. Atau kalau doa kita tidak keterima Allah gara-gara nan makanan haram do ibu dan bapak, gadang bana rugi wak dibanding nasi saparui cekuk. Gadang bana rugi wak. Untuk itu maka mari kita hidup bagaimana para nabi itu hidup, bagaimana para siddiqin hidup. Banyak sekali nanti dalam bab makan. Jadi kita agak-agak ansu-ansu. Tapi setelah dilihat nama nan para lu. Diseleksi ndak kasadonya dok. Ndak kalah para ti sampai plan nama lamanannya nang kita buat. Hanya agak sekian contoh-contoh nan ado hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jantarayu jo banyaknya kekayaan. Sadarilah kekayaan itu kita tinggalkan. Tapi perbuatan itu akan kita pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam kitab wara itu dijelaskan apa faedah dan manfaat seorang yang bersikap wara. Sikap wara memiliki banyak sekali faedah, antara lain wara termasuk martabat tertinggi dari iman, terutama dalam martabat ihsan. Di wara itu menyebabkan iman orang makin meningkat, kemudian dia berada dalam tingkat muhsinin. Kemudian dijelaskan yaitu orang-orang yang wara tadi, yang berhati-hati dengan yang haram tadi, yang berhati-hati dengan yang subuhat tadi, yang berhati-hati dengan ucapan tadi, yang mengingkari kemungkaran tadi, maka dia perasaannya akan lega, jiwanya tenang. Kenapa? Karena dosa itu menyebabkan jiwa tidak tenang. Galau jiwa kalau berbuat dosa, galau jiwa kalau memakan yang haram. Nan kategori dijelaskan masyarakat yang memiliki sikap wara akan menjadikan masyarakat baik. Batu kamangece dikunyah-kunyahnya dulu, kamakan diseleksinya dulu. Kalau ada kemungkaran langsung inyo tolak. Kalau ada ayat tamanuang menanyakan ayat, otomatis hubungannya dengan masyarakat menjadi baik. Pale urang ko indak kasar, urang ko indak pancamii, nanyo kece anan batu-batu sajo, bagawa pandai, kan baik. Kan itu yang kita ciptakan dalam masyarakat itu. Betah kita berkawan. Ini kenapa? Karena sikap waraknya. Kemudian dijelaskan
Allah mencintai orang-orang yang bersikap wara, juga makhluk yang seperti itu. Untuk itu maka wara menjadi sebab dikabulkan atau diijabahnya doa itu. Dimakin kita pelihara diri dengan wara, maka pengabulan doa itu akan semakin jaleh. Untuk itu ibu dan bapak, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bersikap wara. Kita ambil contoh bagaimana waraknya Rasulullah SAW itu. Rasulullah SAW itu terkenal dengan penghulu, komandan orang-orang yang wara, mendidik orang untuk wara. Contoh, ketika beliau melihat cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari anak beliau Fatimah, mengambil sedekah kurma, kemudian masukkan ke mulutnya surah Muntahan, kurma. Batu Hasan itu cucu Nabi. Cucu Nabi tidak boleh menerima sedekah. Nabi dan keluarga beliau tidak boleh menerima sedekah. Beliau boleh hanya menerima hadiah. Bentuk tu beliau nanti, ya Rasulullah sedang duduk di dalam masjid, mau sedekah. Tak je. Oh, tak menerima sedekah. Dia ke orang sampai beliau, Pak, terima sedekah bu. Diterima barang yang sama. Nanti orang nak menerima sedekah dari si aku, aja orang nak menerima kau, ya Rasulullah, ambo bagian kau hadiah. Padahal barangnya tujuh, tapi tujuannya dia beliau terima. Di beliau sangat selektif terhadap diri beliau, keluarga beliau, terhadap hal yang akan diterima. Barangnya sama, tapi namanya sedekah, beliau tidak terima. Barangnya itu juga, tapi orang memberi beliau dengan hadiah, beliau terima. Apalagi beliau melihat cucu beliau mengambil kurma, beliau camih, kurma kau berasal dari barang sedekah, maka muntahkan. Kita bayangkan anak ketek, kalaulah dapet nang ketujuh tu, ibu hatinya menangisnya kadang-kadang disuruh tak dia gitu. Tapi bagi-bagi biarlah menangis paja, biarlah tak jadi paja makan itu, ketimbang dia memakan sesuatu yang tidak haknya. Inilah contoh Rasul kita itu. Inilah contoh seorang kakek itu. Ini contoh seorang penghulu dari penghulu para Rasul itu. Dan ikulah yang akan kita itibak itu ibu dan bapak. Itibak contoh, kita ikuti langkah-langkah beliau itu. Mudah-mudahan kita besok di akhirat sasarugo beliau. Beliau itulah nanti yang akan menyaksikan ibadah kita. Mungkin kita bisa mencontoh itu satu persatu, bansuan-suan. Yo Ustaz, kan tak semudah membeli telapak tangan batu, tapi basuh dua kajian cik kita amalkan, basuh dua sikap beliau cik yang baik kita amalkan. Ibu dan bapak, itu Rasulullah. Kemudian bentuk tu, ketika beliau sedang lalu, jago lalu, basuh lo di sebelah beliau kurma cik, kurma suanya. Kau kurma awak ndak beliau makan. Ndak jadi beliau makan balataan ka kurma zakat batu. Iko kurma zakat. Jadi takui beliau memakan sesuatu nan sumbernya indak pasti halal. Kalau zat kurma itu halal. Tapi beliau takui jangan-jangan kurma yang sepotong itu berasal dari kurma zakat. Maka beliau bernasihat kepada putri beliau, ya Fatimah, ittaqun nar. Hai Fatimah, pelihara dirimu dari neraka.
walau bisyikin tamrat, walaupun dengan separuh kurma. Nah, iko contoh Nabi. Ibu dan Bapak, itu kan Nabi. Bagaimana dengan sahabat Nabi yang terbaik sekaligus bapak dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar. Di situ dijelaskan, yaitu dulu dijelaskan Abu Bakar itu punya seorang budak dan tugasnya mengumpulkan, yaitu keuntungan dari usaha-usaha bagi hasil. Itu tugasnya apa? Mengumpulkan usaha-usaha bagi hasil. Suatu saat si budak ya Abu Bakar ko asianya laba bagi ko lah menurut syariat yo. Setelah diterima oleh Abu Bakar, ko hadiah tu makanan. Ketika lah dimakan oleh Abu Bakar, saya makan hanya budak jeko. Ya Abu Bakar, lai tahu engkau sumber makanan jeko. Padahal kau sedang dikunyah kok. Sumbernya dulu sabalun ambo masuk Islam, ambo ko jadi dukun. Seorang tu dulu ndak bisa membayar upah dukun ambo. Cako basuo ambo jeno. Dibayarnya upah pagesoh ube cako. Jo makanan ko itu nama kaget langsung dimuntahkan. Diwaraknya Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti itu. Dikaruak dimuntahkan. Di kehati-hatian nan dimakan. Dua contoh Rasulullah mencontohkan kepada diri beliau dan cucu-cucu beliau, anak-anak beliau. Abu Bakar mencontohkan kepada diri beliau sendiri. Kemudian sikap Umar bin Khattab dengan wara itu bagaimana? Yaitu Umar bin Khattab dijadikan andai kata ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, maka yang pantas jadi Nabi itu adalah Umar bin Khattab. Begitu taatnya, begitu bagusnya ibadah Umar bin Khattab itu, sehingga setan menghindar kalau basuh wajah Umar. Kalau dia awak nampak di setan awak dikajanya. Kalau wajah Umar setan menghindar. Dikirim oleh Umar sure Kateh, Sungai Nil, banjir Sungai Nil. Kalau ada angin dingin, angin panik, diarahkan oleh Umar selendang beliau ke angin itu pindah arah angin. Kalau ada gampo diletakkan oleh Umar, telinga beliau ke tanah itu berhenti gampo. Seperti itu dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana sikap waraknya Umar itu? Maka di situ dijelaskan setiap prajurit nan dapat ghanimah ko ampe ribu deh, ampe ribu. Tiba di komandan tu Ibnu Umar. Ibnu Umar ko anak beliau, komandan bagi 3.500. Itu nan orang warak. Kalau untuk orang agih kadang, untuk anak wak sekecil. Tapi kalau tak balik, insyaallah besok di akhirat susah. Harusnya untuk Ibnu Umar ampe 1.000, untuk anak buah Ibnu Umar 3.500. Iko anak buah dapat ampe 1.000, induk samang dapat 3.000. Induk samang ko anak kandung lo. Tumangko kadang-kadang pembagian THR, pembagian hadiah di kantor-kantor, makin tinggi jabatannya makin banyaknya dapat. Kau tukang sapu dapat 1.000 saja.
Induk samang dapat 1 juta. Padahal gaji induk samang tu 10 kali tukang sapu. Kok magi hadiah orang jo jabatan-jabatan? Ini orang yang tak warak. Yang tak faham iya kana berdua iya kana stain. Dia baca juga setiap salat. Iya kana berdua iya kana stain. Tapi kalau nak magi KUD, kauntuangan untuk den. Karena mama giyo diurang sakawi dua. Masuk dulu. Aku 10 orang bagi celo tu. 10 bagi tu. Kianya orang dapat 10, nyo dapat 100. Mudah-mudahan bisa masuk neraka kalau itu jadi imam. Kalau itu jadi pemimpin. Tu dulu ambo ketika ambo agak pangerengkang dulu ketika jadi guru dulu. Pemimpin ambo kadang-kadang makan basamo dinyo samba duo durang cie ya sentiang lupa jaga ya cuma. Biko untuk laki lo se, untuk bini lo, untuk ibu. Nggak benar perangai itu. Samulah yo nak buah cubolah marasumba aras si anak buah ko. Awak ko bisa di hadapan Allah samu nak ko. Lamaknya singgokonya. Jadi bendahara-bendahara nampan jilek bapak senang ABS. Anang perlu dapat sambah. Di mana sambah balik? Bara potong tu apa? Tu babe, ko nasi, ko sambahnya khusus lo. Padua piti yang dipakai piti basamo. Contohlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diundang tamu babuku. Lah sedang babuku tamu cakap, permisi sebentar, pai kalakang makan di rumah bini. Batu ambola dia agen negara gaji. Jamuan caku untuk tamu negara, untuk tamu ambo, untuk tamu. Begitu waraknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu waraknya Umar bin Khattab. Kalau dia awak ndak, aku ada kesempatan makan basamu piti negara. Rugi gitu di akhirat nanti. Goyo piti kan awak kau mendapatkan. Awak kau nyonan kau membagi, dibagi kadang ke awak. Rugi gitu nanti di akhirat. Jadi kau contoh-contoh. Jadi kau contohnya dari orang kelas atas sampai orang kelas bawah. Kalau kini baru kita contohkan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Besok sampai ke bawah-bawah. Baru agak sekali lagi contoh-contoh ibadah harian. Contoh dari seorang bapak menitipkan piti sampai 10 juta. Anaknya sentia mengembangkan piti dengan cara riba. Dapat menjadi 1,6 miliar. Tapi cara riba, bapak hanya mengambil 40 saja. Padahal sadonya tu warisnya tu anak laki-laki kalau alun babini matinya itu sadonya ratun untuk apanya. Tapi dia tidak mengambil. Dulu pokok ambo bara sampai 10 juta. Nan 1.560 miliar kama untuk orang. Tidak doa ambo. Jadi hati-hatilah. Mudah-mudahan sarugonan indah. Kesenangan abadi itu makin dake kita ke situ. Maka doa kita kepada Allah, ya Allah, agi ambo sarugo ya Allah, dakekan perkataan perbuatan ambo kasarugo tu. Jadi nan betul-betul kan apa? Perkataan, perbuatan untuk meraih sarugo tu. Dakekan ya Allah. Ya Allah, hindari ambo dari neraka ya Allah. Jauhkan perkataan ambo ya Allah, jauhkan perbuatan ambo ya Allah dari penduduk neraka. Jadi perkataan yang mendekatkan kita kepada surga, perbuatan yang mendekatkan kita kepada surga, minta kepada Allah setiap hari. Perkataan dan perbuatan yang menjauhkan kita dari neraka, minta kepada Allah setiap hari. Mudah-mudahan ibu dan bapak kita pakai konsep warak dalam kehidupan, kita akan bahagia, kita akan lega. Darahku ndak pada abuk tiok sabantalai. Kita akan hidup enjoy sariko, kan hidup enjoy.
kita akan bahagia, jaminan Allah. Bahagia itu kita dapatkan di dunia ini, Ibu dan Bapak. Rida dalam subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.